reaksi Rasman Arif Nasution dan tim kuasa hukumnya saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas laporan Hotman Paris Hutapea masih menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang mengecam dan menyebut apa yang mereka lakukan mencoreng hukum, mulai dari warganet hingga selebriti, bahkan memberikan sentilan dan hujatan pedas kepada Rasman. Sang seteru Nikita Mirzani bahkan menyebut Rasman tidak punya pikiran dan ingin viral dengan cara tak sepatutnya. Momen saat salah satu kuasa hukum Rasman, Firdaus Owiwobo, yang naik ke atas meja persidangan dianggap oleh tak sedikit warganet sebagai tindakan sangat kampungan. Rasman sama temen-temennya mau diem nggak? Mau diem nggak? Ntar gue kasih raket nyamuk nih. Ini buat seluruh pengadilan yang ada di Indonesia ya. Kalau misalnya ada Rasman dan timnya ada sidang ya, tolong deh dites dulu kesadarannya. Coba tanya, Bapak tahu kan ini pengadilan ya, bukan terminal ya Pak ya, bukan ya, pengadilan ya. Gila, pengadilan dibikin gak ada marwahnya sama Rasman. Gila. Apalagi siapa itu? Ada yang naik kursi, naik meja. Apain sih? Firdaus juga. Kan lu membangga-banggakan lu banyak pekerjaan lu, profesi lu banyak, mulai dari vokalis band ya kan, gitaris, drummer, terus lu wartawan juga, manusia silver, pedagang asongan, banyak lah ya. Tapi kenapa mesti ada pengacara di salah satunya? Ada lagi satu nenek-nenek kan pakai jilbab putih tuh ya, dia teriak-teriak, nggak tahu bu ibu teriak apa, tapi yang jelas di kuping saya kedengarannya kayak lontong sayur, toprak, gado-gado mau, masih ada lontong, masih ada tuh. Ini mohon maaf ya, saya aja yang orang kampung nih, saya orang kampung nih, ngelihat kalian itu kampungan sekali. Seorang pengacara yang memiliki disiplin ilmu jadi seperti tidak sekolah dibuat sama si Rasman dan teman-temannya. Firdaus sama Rasman, Firdaus, lu belum ada profesi pedagang mukena, udah mendingan lu bantuin gue dagang aja deh. Harusnya Kejaksaan Agung ya Bang ya, Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas meja agar Rasman dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim, jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya kan, kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan, masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak. penghinaan terhadap persidangan. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lu melakukan itu lu bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lu teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Di tengah kehebohan yang terjadi, Rasman Arif Nasution menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah pelanggaran hukum karena menurutnya sidang tengah diskors oleh majelis hakim. Ia juga menampik tudingan dirinya hendak menyerang Hotman yang duduk di bangku saksi namun hanya untuk mengajak bicara. Merasa disambut perlakuan tidak menyenangkan, dari sanalah ketegangan semakin menjadi-jadi, membuat tim kuasa hukumnya secara refleks berusaha melindungi klien. Apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Owiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes. Sementara kalian sendiri tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya sudah minta izin, yang mulia saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang bahu Hotman, bukan saya pukul, bukan saya tendang. Man, sehat kau? Kita perang di pengadilan ini buka-bukaan ya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar dari depan sana, didorong. Nah,
Terkagetlah tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar. Menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, kami rame ada 10 lebih tim saya, loncatlah dia. Spontanitas, begitu dia lihat sudah terkendali, keseluruhan dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa, karena itulah kami minta diganti. Seperti diketahui, kericuhan di ruang sidang terjadi saat Rasman dan tim kuasa hukumnya menolak pemeriksaan saksi yakni Hotman Paris dilakukan secara tertutup. Ia juga mengaku merasa tersinggung dengan gestur Hotman yang dirasa meremehkan dirinya. Aksi protes pun ia tunjukkan kepada majelis hakim meski akhirnya tetap ditolak dan berujung sidang ditunda hingga 20 Februari 2025 mendatang. Hotman itu, dia kan punya banyak bawa bodyguard. Saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur, dan dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan. Dia lihatin saya. Nah ketika saya gini-gini dengan majelis hakim, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan Iklim Hakim ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Kalau ada, emang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa kok. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongannya, Iklim Hakim ini pengakuan, ini BAP. Ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Iklim Hakim, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Rasman. Kan persidangan gunanya apa? Mencari kebenaran material. Dan itu butuh kesaksian dan pendalaman yang komprehensif, yang sempurna. Pendalaman yang paripurna. Supaya ketika hakim memutus, dia benar-benar representatif dan untuk keadilan yang sesungguhnya. Tak hanya Rasman, Firdaus Owiwobo pun ikut menuai kontroversi lewat aksinya naik ke atas meja persidangan. Bahkan begitu banyak komentar warganet di media sosial yang menghujat perlakuannya tersebut, dianggap menghina hukum hingga terancam dilaporkan sejumlah pihak. Alih-alih gentar, ia justru mengaku sama sekali tidak gentar. Firdaus juga menegaskan bahwa kemarahannya diarahkan kepada majelis hakim yang dianggap tidak adil dan bukan kepada Hotman Paris Hutapea. Tuh kita nggak ada yang marah sama Bang Hotman, kita marahnya sama hakim. Kau udah jelasin dari awal. Bahkan Bang Rasman itu udah menjelaskan kepada kita. Kalau nanya Bang Hotman, tolong ya pelan. Jangan kasar, jangan sampai kita kelihatan nggak beradab. Tolong hargai biar gimana beliau orang tua. Udah dijelasin begitu loh Bang Rasman. Pada kita, ini pertanyaan kamu Bang Adik Firdaus. Dan di Adinda, pertanyaan kepada Bang Hotman, jangan keras-keras ya Adinda ya. Kita hargai juga beliau. Udah begitu Bang Rasman ngomongnya. Membriefing kita itu. Nggak ada, kita nggak ada masalah Bang Hotman sebenarnya. Nggak ada. Satu ruangan itu yang menjadi keviralan sekarang ini bukan masalah dengan Bang Hotman. Nggak ada, kita nggak benci sama Bang Hotman. Masalah dengan dua orang itu loh yang aniaya klien saya sama hakim. Masalah kita dengan jaksa. Kalau saya nggak tahu itu pamdal apa bukan. Kalau memang pamdal, mana surat sprintnya? Dalam surat sprint ada nggak ditulis boleh menganiaya klien orang? Kalau nggak ada, lo kena pidana. Kan masalah kita nih hanya dengan jaksa yang menggebrek, memperkusi meja gue, ya kan? Lalu dengan dua karyawan pengadilan yang telah menghantam atau menganiaya klien gue, Bang Rasman. Lalu dengan hakim yang otoriter, yang nggak adil, yang ngomongnya tuh kayak sampah gitu ngomong, apa kayak keras-keras gitu. Laporin, jangan kode etik, lapor ke akhirat sekalian. Aduh, kode etik dikit amat. Lapor pidana, lapor kode etik ya, langsung ke akhirat sekalian bila perlu. Gue juga akan melakukan hal yang sama kok. Orang udah gue list semua, siapa yang gue laporin, siapa yang gue gugat, siapa yang gue ini, udah ada semua. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto ya, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ya. Mohon maaf Pak, saya atas nama pribadi dan tim minta maaf atas kegaduhan ini. Saya minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung ya, Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung. Mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini.
saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilah Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Berbagai pembelaan yang dilakukan oleh Rasman dan Firdaus nyatanya tidak meredam rasa geram publik. Salah satunya pengacara Farhad Abbas yang bahkan mengecam tindakan para pengacara yang mencoreng persidangan tersebut. Ia juga menyayangkan karena ada salah satu kerabatnya yang tulus membantu Rasman sebagai tim kuasa hukum justru ikut terseret di dalamnya. Dalam hal ini saya bersikap netral, dan di antara seluruh lawyer itu saya mengenal satu orang merupakan ada sahabat dan kerabat saya, yaitu Rihat Huta Barat. Itu adalah lawyer pengecualian. Bagi saya dia adalah seorang pengacara Batak yang santun dan logis gitu. Saya memperkenalkan dia dengan kura-kura ninja dulu, dan kura-kura ninja tidak tahu jasa baik kami, dan ya itulah namanya juga masih jaringan saya membantu mereka semua itu. Tapi saya melihat keterlaluan mereka menggunakan cara anarkis dan membawa preman-preman masuk ke dalam persidangan tersebut. Tolong ingatin, kalau kura-kura ninja masih seperti itu, mundur saya Bang Rihat. Masih banyak pekerjaan lain yang siap kita berkolaborasi, ya, daripada Bang Rihat ribut dengan kondisi situasi seperti itu. Tidak ada untungnya, kan tidak dibayar juga sama kura-kura ninja menjadi pengacara kura-kura ninja. Kura-kura ninja bukan mencari keadilan, tapi dia dituntut. Ada Hotman Paris yang menuntut keadilan karena pasal-pasal yang dianggap mencemarkan nama baik daripada Hotman Paris Hutapea. Saya yakin dalam waktu dekat ini pasti akan ada suatu tindakan dari pihak lembaga pengadilan. Karena apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak tegas menindak oknum advokat ini, maka kita ragukan ketegasan daripada hakim. Saya khawatir nanti banyak pengacara-pengacara yang seperti kura-kura ninja tapi tidak diberi tindakan yang tegas, sehingga peradilan kita jadi rusak gara-gara sejarah kura-kura ninja, lawyer yang gak jelas masuk di ruang sidang, liar dan galak serta brutal, dan harus minum obat, sangat kelewatan, ya, ditenangkan, disuruh sadar pun tidak sadar-sadar. Terima kasih kewibawaan dan kesabaran daripada hakim. Saya berdoa bahwa kalian adalah hakim-hakim terbaik dan kebetulan saja lagi menangani orang-orang yang tidak baik. Kau pikir ini hutan? Mau lompat-lompat di mana? Di ruang tempat duduk, tempat kau cari makan tuh, kau bojengeng. Kau pikir ini di hutan? Menghina pengadilan. Minta Pak Kapolri, Pak Kapolri tolong ditangkap ini. Memang hakim nggak mungkin lapor, nanti LSM Hajar akan laporkan mereka semua ini. Geramnya publik terhadap perilaku Rasman dan kuasa hukumnya tak pelak membuat banyak pihak ingin mereka mendapatkan tindakan tegas. Pakar hukum pidana Dr. Khairul Huda pun memberikan pandangan bahwa apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah di luar batas wajar. Ia juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihak Rasman merupakan penghinaan terhadap pengadilan dan bisa dikenakan unsur pidana. Apa yang terjadi kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu adalah peristiwa yang sangat memalukan dunia hukum kita, ya, karena kegaduhan, kericuhan yang timbul itu sudah dalam batas-batas yang tidak lagi wajar, katakanlah seperti itu, yang bukan hanya tidak etis, tapi dalam banyak segi juga bisa masuk unsur pidana beberapa perbuatan dari pihak-pihak tersebut. Jadi kita mesti prihatin kalau dunia hukum kita yang sementara ini sedang banyak sorotan, lalu kemudian dinodai oleh peristiwa yang terjadi di Jakarta Utara tersebut. Ya, secara umum perbuatan seperti itu masuk contempt of court, ya, penghinaan pengadilan, ya. Tetapi kalau sudah menunjuk personal, misalnya pejabat tertentu, hakim, dikualifikasi melakukan perbuatan tertentu yang masuk kategori negatif seperti korupsi, sehingga
masuk kategori koruptor misalnya seperti itu sudah masuk dalam delik penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas. Itu merupakan suatu tindak pidana yang bukan delik aduan, sehingga bisa langsung ditindak oleh penegak hukum bahwa yang bersangkutan telah melakukan penghinaan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dan melakukan penghinaan terhadap pengadilan secara institusional. Di balik berbagai kontroversi yang kini tengah heboh, Rasman menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bersikap sesuai dengan keyakinan mereka. Ia bahkan menduga keras adanya kriminalisasi dalam perkaranya tersebut. Rasman pun turut menyindir Hotman bahwa sang seteru berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan sang mantan asisten Ik-5 Kim. Jangan dilebay-lebaykan. Dan besok kami terkait hal ini, di samping kemarin tim saya sudah mengirim surat ke Ketua PN, ada tanda terimanya, kita minta diganti hakimnya, minta di-live-kan dan terbuka untuk umum, untuk masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan kasus narkoba, bukan kasus bunuh orang, bukan kasus perkosaan anak di bawah umur, bukan juga korupsi. Ini kasus remeh-temeh, bos. Dari sejak awal saya sudah curiga ini dikriminalisasi. 10 Mei 2022, baru P21 itu 2 tahun. Bayangin ya, 2,5 tahun baru P21. Nah ini semua nanti akan saya rangkai. Ada jaksa yang bertemu saya mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi masuk unsur. Tiba-tiba jadi masuk unsur. Nantilah saya akan buka itu. Ada fotonya kok. Saya simpan itu. Di mana kau bertemu dengan saya akan sampaikan. Saya ini membela hak saya sebagai seorang lawyer dan saya akan tegak lurus untuk itu. Hakim itu bukan malaikat. Dia cuma seperti disamakan malaikat yang turun ke bumi, orang yang paling jujur. Sekarang saya tanya, apa semua hakim jujur? Apa nggak belajar dari kasus Ronald Tanur, Zarof, satu telo? Apa nggak belajar juga dari pihak penegak hukum lain, kepolisian, banyak juga yang ditangkap. Suap, pemerasan. Bagaimana pula dengan kejaksaan, juga ada yang bermasalah. Bagaimana dengan KPK juga. Bagaimana dengan pengacara, juga banyak. Kalau Rasman dibilang mau lihat melon, tapi ada pengacara yang udah megang melon. Melonnya dia bilang keras, tidak sesuai dengan aslinya. Kita kan mau tanya, aslinya melonnya si dia itu bagaimana sih? Bisa dibedakan mana melon asli sama melon gak asli?